Tuhan tolongin gitu, Diana lagi sibuk. Tuhan tuh opsi setelah gue sibuk ya. Kurang ajar lo. Hola, selamat datang di Random Ramble bareng Ayu Heriani kembali. Marek minum. Waktu itu kita bikin video tapi failed, nggak failed sih. Nggak dipublis. Iya, tapi karena bahasannya kan Iya, ngalor ngidul. Ya, sekarang kita mau mencoba kembali dengan Udah topik koslet yang ya? baru. Udah koslet masih. Ada beberapa pertanyaan yang pengen dijawab isu personal. Mau pertanyaan dulu apa itu dulu? Ini aja. Kalau mau pertanyaan lu juga nggak apa-apa. Tadi lu ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan. Lu kalau sama Kak Bimo lebih suka makan sampingan duduk sebelahan atau hadap-hadapan? Tergantung tempat dan mood. Oh, berarti menyesuaikan ya, fleksibel. Iya, gua menyelesaikan. Emang lo apa? Kalau gue lebih suka depan-depanan. Why? Karena bisa ngelihat muka pasangan gue. Oh, tapi kan kalau depan-depanan nggak bisa gelendotan. Nggak apa-apa gue. Oh, Tapi gue bisa natap dia aja. Oh gitu? Iya. Kalau disuruh milih, kayaknya gue lebih milih samping. Karena lu lebih suka gelendotan. Iya. Karena kan gue kayak anjing. Touching banget ya, touching banget. Nggak touching, emang. Anjing banget. Enggak, karena kan kalau depan tuh ya emang buat ngobrol, emang pengen ada obrolan. Tapi kadang gue tuh cuman pengen gelendotan karena gue kan mungkin jarang ketemu ya. Jadinya merasanya ketika ada waktu, jadi gue sangat memanfaatkan dengan sangat baik gitu. Jadi tidak boleh terabas gitu, nggak boleh ada sekat. Oh gitu. Dia tiduran aja pasti gue ikutan tiduran. Jadi 2 minggu dia libur, ngapain gue curhat? 2 minggu dia libur, dia selalu gitu. Karena kan mungkin ada orang-orang yang kalau di depan umum tuh jaim, nggak gelendotan, jaim kayak gitu. Enggak, gue tergantung aja sih. Gue lebih dipengaruhi sama mood gue aja. Lo lagi kayak anjing ya kelingi banget, kalau kayak monyet ya bancot banget. Suka-suka mood gue aja. Emang kenapa lo tiba-tiba berpikir atau mau nanyain hal itu? Ya nggak apa-apa, nanya aja. Apa halnya menurut lo itu sesuatu yang punya tujuan? Maksudnya, berarti kalau sampingan dia berarti tipenya gini. Siapa tahu lo punya ide-ide itu? Enggak sih, nggak ada ide, cuma nanya itu aja, pengen nanya itu aja tadi. Oke. Jadi nggak ada masalahnya gitu, orang mau sampingan, duduk depan, hadapan gitu, nggak ada masalah berarti ya? Ya bebas-bebas aja, preferensinya. Iya. So, tadi kita banyak ngobrol. Dari semalam sih. Dari semalam ya. Banyak sekali cerita. Sebelum kita mulai isi konten Random Ramble-nya, ada yang mau lu sharing mungkin? Dengan apapun yang kemarin dan tadi. Ngerasa jadi orang yang sekarang yang pede banget ya. Oh really? Iya, jauh banget, Ri. Kan sebelumnya pernah yang tadi disebutkan kan? Apaan? Bikin video tapi fail. Itu tadi, itu sebenarnya tinggal publish, tapi karena itu kita buka kartu ya. Iya, kita buka kartu. Ada satu kartu yang Oracle keluar, itu apa? Express ya? Expression. Expression. Di situ Diana ngomong kalau ya lo mulai untuk mengekspresikan lagi semua hal-hal yang gua pendem selama ini, ya kan. Ternyata banyak juga yang dipendam. Bukan banyak juga, banyak banget. Banyak banget. Banyak sekarang kalau mungkin lo lihat lagi video yang kemarin sama sekarang tuh, kalau yang sekarang tuh lebih kayak tertata gitu kan. Karena emang gue sudah membebaskan jiwa gue untuk mengekspresikan, ya marah ya marah, sedih ya sedih, gitu. Sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhannya aja. Kan kalau kemarin juga lu ini kan udah lebih cantik ya, lebih merawat diri. Kalau kemarin tuh masih buluk. Masih sangat bodo amat gitu. Cuman buat hidup tuh ya sudah, buat dijalani dengan berat ya emang berat gitu. Kalau sekarang ya
ya emang lebih menerima dan embrace tuh dua hal yang berbeda. Bahkan lu kemarin datang sama tadi setelah sesi pun juga beda banget. Ada yang lu rasain beda? Lebih enteng. Lebih enteng banget. Dari yang pas datang udah berlinang-linang air mata. Padahal kita baru duduk berapa menit. Gak kita, lu. Iya gue. Gue baru duduk beberapa menit di ruang tamu. Rambut gue masih basah, baru mandi. Dan langsung duduk makan keripik tuh cerita kayak udah nggak bisa ditahan gitu. Jadi tujuan Anda datang kesini adalah nangis. Kalau CCTV dari awal datang 32 jam nangis. Kayaknya harus pasang CCTV deh, biar tahu orang tuh kapan mulai nangis di bangku ini. Bener-bener. Ini kayak bangku ratapan gitu. Kalau di mana tuh kan ada tembok ratapan, ini tuh bangku ratapan. Lu jangan menciptakan itu sendiri. Disangkanya gue membuat okulus baru, kocak, buat bangku ratapan. Di sini ntar Bu. Oh iya. Kayak gitu. Oke, jadi lu merasa bahwa ada hal yang berbeda dan itu ke arah yang positif. Lebih baik, iya. Oke. Lalu ada yang menurut lo ada pandangan-pandangan baru kah setelah kita ngobrol dari semalam? Pandangan baru yang wow atau gue akan menjadi berbeda di hari ini dan ke depannya, adakah? Kan kita banyak banget cerita ya. Dari pertama datang sampai ini, hari ini, detik ini duduk di sini tuh sebenarnya masih cerita gitu sampai simpen dulu. Bentar. Buat ntar. Terabis. Iya, ntar abis kan gitu. Satu hal doang yang mungkin selama ini gue ngerasa kayak sedih gitu. Ternyata setelah banyak cerita, denger cerita orang lain, dan semenjak ada di tempatnya Diana di Diana Razali ini, Enko. Iya, Enko. Nanti nggak ada tuh. Iya, gue jadi tahu ternyata yang semua orang tuh mengalami kesakitannya sendiri-sendiri, pengalamannya sendiri-sendiri, jalannya sendiri-sendiri, dan semua orang ngejalanin jatuh bangun tuh udah biasa itu. Dan gue nggak sendirian. Yang selama ini gue tutupi itu kayaknya gue ngerasa sendiri, padahal enggak gitu. Luar biasa. Jadi kemarin ngerasanya lo sendiri. Iya, ngerasanya tuh sendiri. Lo nelangsanya sendiri. Kayak yang paling sakit di dunia ini tuh gue. Betul, nggak apa-apa kok, itu bagian dari proses. Setidaknya itu sudah naik level dari defensif. Enggak, gue baik-baik aja. Itu. Yang paling itu tuh gue menyadari itu. Ternyata gue tidak baik-baik saja seperti ini terus tuh nggak bagus gitu. Kan awalnya kan gue baik-baik aja, ya dinikmati aja, disyukuri. Ya oke. Baiklah, lama-lama kan jebol juga. Iya, sekarang tuh juga mensyukuri tapi dengan sadar gitu loh. Kalau dulu kan karena ya udah mau gimana lagi. Iya, ya udah gitu. Nah, oke. Jadi ngerasanya itu. Ada lagi yang ngerasanya ada pemahaman baru yang kayaknya mungkin merasa pemahaman baru yang menjadikan lu akan jadi pribadi yang beda kah di kemudian hari? Ada pemikiran itu atau belum? Don't judging itu yang paling. Don't judging. Itu don't judging. Itu ya, iya itu. Yeah. Itu yang paling amat sangat. Ya judging ke diri sendiri juga, judging ke orang lain juga. Yes, gitu. itu dia. Kadang kita selalu takut itu dan jangan ngejudge. Ya lu bisa ngomong itu ke orang lain, padahal lu juga melakukan hal yang sama untuk diri sendiri. Iya. Secara tidak sadar dan tidak dikontrol. Kalau nggak diingetin. Lah, lu ngomong gimana ke orang lain lah? Lunya gitu. Iya, betul. Jadi sangat membutuhkan orang lain untuk ngingetin. Sama-sama saling mahamin. Oh, emang lagi fasenya. Oke. Thank you untuk recap obrolan dari semalam. Karena kita ngobrol banyak banget. Gue juga entah kenapa gue ngomong mulu. Capek banget sebenarnya gue. Iya. Ngomong mulu, tapi entah kenapa gue merasa dia membutuhkan hal itu. Karena jarang banget kita ketemu. 6 bulan sekali juga belum tentu. Setahun sekali juga belum tentu. Iya. Tergantung Tergantung cuti bersamanya. Ya, cuti bersama dan waktunya pas. Oke. Masuk ke sini. Apa namanya? Topik. Pilih satu. Silakan diambil. Buka nih, buka. Ya, buka. Tentang apa topiknya? Ini namanya mestak.
mendukung alias semesta mendukung. Orang tayang tadi kan kita nyoba trial ke sendirian. Itu aja udah waduh gitu. Yang Apa jangan-jangan isinya trauma muka sendirian doang? yang bikin itu. Hampir aja sebut, ntar gue diomelin orang. Oke. Nih, taruh lagi dulu. Taruh dulu ya. Nanti kegabung sini. Trauma, topiknya trauma. Silakan Ibu Ayu. Kalau trauma mah banyak ya, ternyata sampai akhirnya punya pemikiran ini kan tentang trauma tuh, ternyata orang banyak punya traumanya masing-masing. Gitu. Dan sebelumnya lo mikir trauma tuh apa? Menurut lo sebelumnya trauma tuh emang apa? Trauma tuh kayak efek karena kita udah ngalamin kejadian yang nggak enak, gitu kan. Jadi kalau trauma menurut pemahaman gue efek kejadian yang dari nggak enak itu. Jadinya trauma, jadi nggak mau ngulangin lagi, gitu. Kalau menurut lo sendiri apa? Menurut gue, ini bukan tentang definisi secara teoritis ya, tapi pengalaman dan apa yang gue lihat aja. Kadang kita nggak sadar dengan hal-hal yang menurut kita itu sebuah kondisi kita sendiri. Sebenarnya kita nggak suka, atau kita kaget, atau kita marah, tapi kita nggak sadar kalau kita lagi mengalami hal itu. Ya kayak paling gampang adalah kecelakaan, tapi kan tidak ada luka gitu, tapi tidak berarti tidak ada traumanya. Ya, traumanya tuh di psikis soalnya. Karena kaget dengan semua itu, pada akhirnya jadi takut lagi untuk mengalami hal yang sama, serupa, atau menyerupai dan yang lain tuh. Dan itu sangat menakutkan. Dan itu tuh situasi psikologis. Dan itu kadang butuh waktu untuk bisa menyadari kalau kita kayaknya ada sesuatu yang perlu diberesin. Iya. Dan itu butuh kesadaran diri sendiri, dan kitanya mau membuka diri untuk siapa tahu pandangan orang lain. Awalnya kan lo juga, enggak kok, gue biasa aja, orang gue nggak kenapa-napa gitu. Tapi lama-lama karena semakin tidak disadari, itu karena menurut gue ya kurangnya waktu untuk kita meluangkan dengan diri sendiri. Pada akhirnya yang tadinya kaget, cuman sekedar kaget, tapi udah kaget didiemin, lama-lama ketika ada yang langsung beda lagi dan shock gitu. Jadi lebih ke psikis dan badan yang harus sering-sering dipedulikan. Karena sebuah peristiwa yang kita nggak ada yang tahu. Ya mungkin nyambung sih dengan jawaban lo. Sesuatu yang nggak mengenakan. Trauma ada nggak sih yang enak? Nggak ada. Makanya pasti berhubungannya sama yang nggak enak. Trauma nih gue nih lewat situ kan gitu, pernah dikejar anjing gitu kan. Pasti iya, sesuatu yang sih nggak enak ya. Dan arahnya, dan ketika sesuatunya itu nggak enak tapi tidak dipedulikan gitu. Kayak, aduh habis dikejar anjing, lebay loh gitu. Jadinya tuh traumanya ya udah sedih, takut, tapi digituin. Makin numpuk gitu. Tapi kalau habis dikejar anjing, oh ya ampun, masa ya ampun, kenapa nggak kenapa-napa kan. Jadi kita dipedulikan. Nah itu pada akhirnya jadi sesuatu yang cuman respon atau rangsangan itu tadinya bikin kita takut, panik, sakit dan yang lain, tapi di resolve dengan cepat, pada akhirnya nggak jadi trauma. Iya nggak sih? Iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu dia nggak sadar-sadar kan, kalau gimana ya, bingung ya. Kalau trauma di badan kan cuman nyakitin, yang bisa ngerasain diri sendiri. Kalau trauma psikis tuh yang tanpa sadar kan kita. Iya, tapi yang nyadarin orang lain. Nah, lucu nih, menarik. Trauma psikis sebenarnya ketika anggaplah gini, dia disakitin, tapi kok masih mau disakitin. Itu adalah orang yang trauma tapi dia nggak sadar, tapi orang lain itu nggak masuk akal, itu tidak rasional, itu tidak sehat, dan kenapa lo lakukan. Sama kayak ada orang trauma untuk makan misalnya ikan gitu. Kan ikan, apa salahnya buat makan ikan? Logikanya kan ikan nggak akan ngapa-ngapain. Nggak, dulu tuh trauma karena dan ini, tapi kan ya itu lagi, itu orang yang bisa melihat. Kita nggak, kadang defensif atau self defense-nya adalah enggak kok, kayaknya emang udah normal aja begini. Ternyata ya ada sesuatu yang perlu dicari tahu, perlu dipedulikan lebih jauh supaya
oh emang ternyata kalau makan ikan jadinya gatal-gatal terus masuk ICU misalnya, pada akhirnya dia nggak mau lagi, jadi trauma kan, jadi takut banget dengan ikan. Dan itu yang harus dipedulikan. Sebenarnya trauma itu menurut gue dasar sederhananya adalah ketika ada sesuatu kita ngeh gitu, kita sadar ada sesuatu baik atau tidaknya, kita sadar. Dan seringkali menjadi trauma berat karena sudah tidak disadari, ditutup-tutupi, dikubur, dan ditinggal. Dan dibawa kemana-mana. Dan dianggap tidak apa-apa. Padahal rumahnya busuk. Iya. Bau, berantakan, kotor, semuanya. Tapi menganggap baik-baik saja. Ya lu bisa bilang baik-baik saja ke semua orang, tapi lu sendiri nggak bisa bohong bahwa faktanya lu benci dengan rumah lu benci dengan diri lu sendiri. Karena ya itu ada bau bangke yang nggak mau lu buang sampai kapanpun nggak akan pernah jadi harum. Malah jadi mengundang ular atau mengundang binatang-binatang yang tidak diperlukan. Ya. Trauma. Ya. Kenapa harus topik itu untuk di awal ya? Susah juga ya. Tapi kan teori-teorinya ya gue hanya menjawab berdasarkan apa yang kita tahu aja ya. Oke, menurut lo berarti nggak ada trauma yang menyenangkan? Iya. Tapi menurut lo trauma tuh dibutuhkan apa enggak yuk? Pasti dibutuhkan lah. Karena dengan trauma kan justru kita malah sadar. Oh ternyata nggak enak nih dikejar-kejar anjing. Misalnya kan gitu kan. Oh gimana caranya biar kita nggak dikejar anjing? Apa muter cari jalan lain? Atau ya udah biasa aja. Maksudnya kayak yang tenang gitu. Sebenarnya kan anjing tuh nggak bakal galak kalau nggak terprovokasi nggak sih? Ya betul. Ya kan? Betul. Gitu. Atau misalnya itu ya masa ngomong sama orangnya sih, ngomong sama anjingnya. Maksudnya anjingnya jangan dibiarkan gitu aja gitu. Oke. Berarti menurut lo trauma itu dibutuhkan untuk pribadi orangnya. Kenapa? Biar orangnya biar tahu solusinya. Oh, biar sadar. Solusinya gimana cara dia menghadapi. Oh, oke. Menghadapi trauma itu. Iya, trauma itu. Masalah lah, solusinya lah, iya kayak gitu. Ya, gue juga setuju sih. Trauma itu terkadang dibutuhkan. Karena seringkali gue melihat orang yang sudah mengalami atau sudah melampaui traumanya, dia jauh menjadi orang yang lebih baik untuk dirinya sendiri karena sudah jauh lebih peduli. Karena orang yang bilang, enggak, gue nggak punya trauma. Oh, masa? Nggak mungkin lah. Iya, probabilitasnya sangat sedikit. Kalau memang lu tidak punya trauma, bisa jadi lu yang menyebabkan trauma. Nah, itu dia tuh yang gawat tuh di situ justru malah sebenarnya. Kalau dia bilang dia nggak pernah trauma tuh, bisa jadi lu yang menciptakan trauma untuk orang lain. Tapi lu nggak sadar. Ya, atau sebenarnya sadar tapi lu yang nggak mau mengakui itu. Kayak begitu. Kayak begitu. Gue setuju. Berarti ya. Jadi trauma itu anggaplah kayak bumbu asin alarm yang ya hitungannya bumbu juga sih, bumbu buat masakan lo jadi lebih berwarna. Karena dengan itu ini rasanya ya getir-getir pedes kan pada akhirnya dibutuhkan biar seru. Agak dikit-dikit gitu. Iya, getir-getir pedes kan, sedih tidak dihargai. Pada akhirnya lo bisa menjadi orang yang baru dan jauh lebih menghargai karena lo tahu bagaimana rasanya, tidak menyenangkan diperlakukan seperti itu. Gitu. Lagi trauma? Tentang trauma? Nggak ada. Sekarang gue. Oke. Sini. Tolong. Bahasan kedua di 15 Apakah ini? menit. Ini emang mestakung banget dah. Ya. Kesendirian. Iya. Yang tadi di apa udah tandain? Enggak lah, gue ngapain Siapa sih yang buat tema nih? Iya. John. Si Sano. Iya. Si Sano. Apa ya, sendirian? Kalau gua kesendirian itu justru kesendirian tuh malah ya lo bisa mengenali diri lo sendiri. Mantap. Tuh. Karena ya sesungguhnya gue nggak punya
temen yang bener-bener kayak ngeklop banget cerita sampai semua sedalam-dalamnya tuh nggak ada. Cuman suami sama Diana doang. Oh, thank you. Karena gue kayak mencari semuanya tuh ya sendiri gitu. Karena gue ngerasa percuma gue cerita sama orang yang basicnya lu nggak bakalan tahu apa-apa, nanti larinya ke ya udah sabar. Atau nggak Itu malah jadi anjir gue disabar. ya, atau nggak judging malah lu sih elunya begini nih dan gitu. itu. Lo harusnya gini aja, harusnya gini gitu. Berarti menurut lo kesendirian juga hal yang lo perlukan. Iya. Buat apa itu? Buat lebih mengenali diri sendiri. Udah Buat dilakuin? lebih tenang. Udahlah. Apa yang lo dapat ketika kesendirian? Gue lebih bisa mendengarkan yang tadinya di kepala nih isinya wut gitu. Sekarang pelan-pelan. Ada suaranya getar. Santai-santai. Udah mulai Goyang-goyang, masa nggak ada dangdut. Apa dia namanya? Jadi kayak bisa mendengarkan suara-suara yang tadinya mungkin berebut gitu kan, cuman sekarang ternyata ada loyu yang dia menyuarakan di dalam pikiran sendiri pelan-pelan, halus banget, sampai akhirnya nggak kedengeran. Nah sekarang tuh bisa kejadian-kejadian yang lalu tuh ternyata ada nih maksud dan tujuannya di sini nih, lo ditaruh di sini karena ada pelajarannya di sini gitu. Itu gue dapetin cuman kalau gue sendiri. Nice. Sendiri, maksudnya sendiri tuh kayak ngolah sendiri tanpa suami gue, tanpa Diana, cuman memang sharing gitu. Tapi dengan itu gue menyadari, oh ternyata sama, kan gue yang ngalamin sendiri kan. Jadi gue yang tahu kayak gitu. Oh ternyata doa gue yang ini begini, doa gue yang itu begitu. Yes. Gitu. Betul. Itu memang itu kayak dibilang kayak self reflection dibilang. Tapi lu nulisin nggak dengan apa? Oh ternyata gue begini. Tapi lu tulisin lagi. Beberapa yang setelah kita ketemu itu gue nulis 3 minggu kalau nggak salah. Terus kesininya belum nulis lagi. Semenjak Bawa nggak? Enggak lah. Okay. Gak bawa. Gitu. Sininya nggak nulis lagi. Belum nulis lagi sih. Lah nanya tentang kesendirian. Tentang kesendirian sekarang gimana? Kalau lu, menurut lu gimana? Kan gue udah tadi. Menurut gue dalam artian apa? Ambil mikir. Sebenarnya nggak punya jawaban kan tadi, makan lu nanya gitu. Iya. Ayo coba ngomong apa kesendirian. Sejujurnya gue nggak begitu paham juga sih, selain kadang nih di kepala gue kesendirian itu keadaan yang kita nggak diniatkan gitu. Kita nggak bisa meniatkan untuk sendiri tanpa distraksi. Kalau gue seringkali kesendirian itu selalu tidak dinyana gue harus sendiri. Kayak gue abis diapain gitu, ya digebukin lah, dikata-katain kayak gitu. Terkadang gue mau minta tolong orang pasti selalu ada aja untuk nggak bisa dihubungin atau pas lagi nggak ada. Dan gue pada akhirnya harus menghadapi semua itu sendiri. Dan gue pikir gue tidak bisa dan aduh males banget nggak sih gitu loh, semua sendiri dan marah dan yang lain. Tapi pada akhirnya di situ gue sadar ternyata Tuhan mampukan dalam kesendirian gue itu. Tuhan ternyata mampu, ya lu bisa tetap jalan dan baik-baik saja gitu. Dan ketika orang-orang yang gue percaya sudah bisa dihubungi atau udah bisa diceritain, ya ampun kok bisa ya, gue tuh lagi ini dan ini loh, padahal sebelumnya gue nggak kenapa-napa. Gue merasa itu memang udah kayak waktunya gue untuk orang nggak ada yang boleh bantuin gue, jadi gue harus bangun dengan daya dan upaya gue sendiri. Dan itu yang terkadang bikin gue rasanya ya side effect-nya adalah gue jadi sangat sulit diatur. Nggak bisa disetir. Iya, nggak bisa disetir sama siapapun. Karena ketika kondisi terburuknya bener-bener kayak susah banget ada yang ngebantuin, dan sekalipun ada yang ngebantuin itu pasti bukan yang gue mau. Ya, Bimo kan bukan orang yang gue mau untuk ngebantuin dong. Dia sangat amat bukan jadi opsi gue untuk membantu. Tapi dari situ gue sadar apapun yang gue pikirkan, apapun yang kadang gue pilih, terkadang belum tentu hal yang kita butuhkan secara kebutuhan diri ya.
Itu bagian dari ego gitu. Iya. Jadi pada akhirnya dari kesendirian itu jadi kayak gue belajar untuk menerima bahwa oh Tuhan minta lo emang buat sendirian, lalu lo bisa menghadapi, atau lo minta lo sama si A karena emang lo harus belajar sama si A, atau dan yang lain. Jadi mau nggak mau lo harus sadar kesendirian itu sangat erat dengan kesadaran. Mungkin kayak lo bilang tadi, lo bisa jadi kenal diri sendiri, atau lo kenal dengan situasi yang sedang lo hadapi, dan lo jadi napak gitu. Iya. Beneran. Oh oke. Kayak gue bilang kemarin, kalau emak lu punya anak model gue, yang ada emak lu kayaknya udah emang ada tujuannya, dan itu baru bisa difahami ya ketika cuma kita dan diri kita sendiri, juga Tuhan dan semesta alam yang menyertai, gak ada yang lain. Dan itu betul-betul buat gue bahan bakarnya adalah kesadaran. Lu sendiri doang tapi lo nggak punya kesadaran, ya udah nonton, gabut, ngisengin orang, apa tidur, kan gitu ya. Tapi kalau lu kesendirian lalu lu isi dengan refleksi untuk kesadaran, hari ini gue sedih, oh iya sih gue sedih karena gue pernah begini dan begini sebelumnya. Padahal itu jadi sebuah catatan hidup yang menurut gue sangat berharga di kemudian hari. Sejujurnya gue nggak tahu jawaban gue bener apa. Reflection itu sih yang pasti itu. Karena ngerasanya kayak gue merefleksikan itu kesendiriannya, kok gue selalu susah banget ada yang nolongin di waktu gue sangat membutuhkan orang itu. Tapi gue sadar di situ kalau gue dibantuin sama lu misalnya, gue akan nuntut lu terus untuk bantuin gue di saat susah. Tapi kalau nggak ada kan, ya udahlah, gue hanya mengandalkan diri gue sendiri. Kalau emang Tuhan kasih siapa yang mau bantuin, ya silahkan. Kalau nggak, ya udah. Dan itu bikin gue jadi males berharap sama siapapun. Ya sama siapapun. Mau nggak mau, ya itu mungkin nyambung ke jawabannya. Ujung-ujungnya lo harus kenal dengan kemampuan diri lo sendiri buat bisa bertahan. Dan ternyata kita bisa. Semoga kedepannya juga tetap bisa. Iya. Oke, coba lagi, satu lagi topiknya. Kenapa bisa serandom? Iya, berarti emang benar tadi sih, kesendirian tuh harus terbahas. Harus terbahas. Dan emang kayaknya berkaitan sama yang hari ini, trauma terus kesendirian. Itu apa? Cinta. Gue nggak tahu. Iya nih, kalau cinta apa ya? Kayak yang serem-serem udah bisa dijawab, kenapa yang begini susah banget. Kenapa ya? Apaan tuh, yuk, gue kagak tahu yuk. Coba tuh cinta. Damaikan kisah kasih di dunia. Apaan yuk? Kalau cinta ini kali ya, kalau gue tuh ngalaminnya gini, gue tuh nggak suka kucing ya dulu ya. Maksudnya nggak ada kepikiran untuk melihara kucing gitu, karena menurut gue sesuatu hal yang merepotkan gitu. Dia di luar aja bau iya, bau pupnya kan gak enak kalau yang kucing di luar. Maksudnya kalau kucing di luar gitu kan, kalau misalnya ada teh kucing di sini gitu kan, ya teh kucing apa juga bau. Iya kan bau, tapi enggak tergantung makanannya. Tadi teh kucing, gue kira kucing bau. Enggak. Terus tapi setelah gue punya tuh kayak aduh lucu banget tau, beneran dia makhluk itu tuh lucu banget. Dan gue bisa gitu loh. Maksudnya suka, bisa merawat. Iya, suka sama bisa yang bertanggung jawab sama. Lo kenapa tiba-tiba jadi punya kucing? Itu lo beli apa nemu apa gimana? Iya sih, adopt begitu deh. Oh adopt, tapi lo memilih kan? Bukan kayak dia tiba-tiba datang di rumah lo dan ya udah lo akhirnya ngambil dia untuk ada di rumah. Oh gitu. Enggak, tapi memang di rumah waktu itu kan yang sebelah rumah juga pelihara kucing gitu. Ya cuman di luar-luar aja kayak gitu. Terus di kantor. Ntar di skip nih yang di kantor nih, ntar jadi isu nih. Di kantor kadang suka bawa makanan kucing gitu kan, kasih gitu. Jadi kayak lucu gitu. Berarti emang sebenarnya dari dulu lu udah nggak masalah sama kucing, cuman baru untuk memiliki ini baru akhir-akhir ini, dan ketika sepi gitu mungkin iseng. Nggak sepi sih, kayak ngeliat dia ternyata tuh lucu juga, apa kayak nggak seburuk yang lucu banget, diuyel-uyel diam aja. Oh tergantung kucingnya si
Ya nggak sih? Kan ada kucing yang annoying banget. Iya. Yang... Dia juga sebenarnya kayak gitu clingy banget, yang Nah, tapi kalau yang tung 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 gitu loh, yang gumprang-gumprangin barang. Oh, kalau itu gue nggak tahu kenapa ya dia, karena gue memperlakukan dia kayak manusia ya jadinya. Dia pernah turun dari atas ke bawah, di perut gue, tuh, gue lagi tidur, dan itu PMS hari pertama, itu rasanya kayak apa? Astagfirullahaladzim, capean gue karena sangat amat capek ya, mungkin tengah malam kali ya kan. Udah, dia tidur bareng di kamar? Kan kemana aja dia, nggak dikandangin ya, kemana aja dia kayak gitu. Terus kalau bokernya dia udah di training dia, udah toilet training, udah lulus, ada toiletnya dia. Oke. Terus apa dia namanya, gue kasih tahu dia, gue bilang gini, gue bahasainnya mami sama papi, kan gitu kan. Oke. Nama dia siapa? Slen. Apa itu? Slen. Karena kaki kanan dan kaki kirinya warnanya beda. Nah kalau Jawa namanya kan slen. Slen tuh sih? Slen beda, berbeda, lain. Itu. Mau diangkat gak? Lanjutin aja, lanjutin. Nah itu, terus. Terus ini nggak apa nih? Nggak apa-apa. Oh, jadi gue bilang sama si Slen ini, aku lagi dulu ya. Boleh video. Loncat dari atas, tapi jangan di perut mami, di sebelah kiri. Jadi gue sekarang kalau tidur itu mepet sama tembok. Laki gue juga mepet ke gue, jadi ada space kosong di bagian pinggir kasur, dan dia sekarang selalu loncat di bagian yang space kosong itu. Dan karena dia udah ngerti itu dari bayi aku, bukan dari bayi, ya dari anabul lah, dari umur 3 bulan atau 4 bulan itu gue kasih tahu itu, gue bisikin, gue memperlakukan dia seperti itu. Dikasih pembelajarannya biar ngerti. Dan dia ngerti. Jadi menurut lu cinta itu adalah apa ya, kayak bertumbuh gitu loh. Oh nice. Okay. Gitu, bertumbuh. Terus apa? Itu sih yang beda. Kalau kayak tak kenal maka tak sayang gitu loh, nah jadinya. Setuju. Gitu. Betul. Gue juga setuju sih, karena cinta itu berawal dari lo harus membuka diri dulu untuk mau kenal, atau untuk mau tahu dulu, dia mau nyoba gitu. Karena gue pun untuk hal apapun, contohnya adalah, gue kira gue nggak suka masak. Benar kan itu ya. Yeah. Gue aja nggak nyangka dia semenjak nikah ternyata dia masak, dan masakannya enak. Karena seumur kenal dia kayaknya nggak pernah masak deh. Enggak. Iya kan? Dan itu yang karena kita nggak kenal, nggak mau nyoba, pada akhirnya kita nggak pernah tahu kita bisa atau enggak. Dan pada akhirnya ketika kita udah bisa, kita bisa menikmati lebih jauh gitu. Ya gue rasa itu juga sama sih, proses kali ya. Yeah. Buat gue cinta juga proses bertumbuh, proses untuk kita mengalami banyak hal. Kadang kalau nggak dicoba, nggak cari tahu, nggak mau kenal, kita juga kan nggak bisa cinta sama diri kita sendiri. Nah itu dia self love. Ya. Betul. Karena buat gue satu hal itu, gue bingung cinta tuh apa ya, tapi yang gue tahu mungkin perasaan, tapi kadang cinta kan juga ya in a bad way juga ada ya. Lo terlalu menggenggam, terlalu berharap, terlalu apa segala macam, pada akhirnya lo jadi segala sesuatu yang ya itu buruk buat diri kita sendiri. Jadi bumerang. Cuman kesini-sininya coba dulu aja, kenalin dulu kapasitas lo. Dengan lo udah kenal kapasitas lo tahu ukurannya lo butuh seberapa, dan bisa ngasih seberapa banyak untuk orang lain. Jangan kebanyakan ngasih orang ya. Iya. Kasih ke diri sendiri. Minimal kitanya udah cukup dulu gitu. Iya. Karena buat gue betul, Tuhan itu pun sangat maha cinta dengan semesta ini kan juga isinya juga banyak, tapi kan tergantung manusianya. Dan manusia di dunia ini kan bukan hanya yang kayak kita. Iya. Yang berbeda juga banyak. Yang sangat bertolak belakang juga banyak. Jadi ya you have to deal with that.
dengan semua itu. Iya, betul. Caranya dia mencintai pun bisa jadi beda. Iya. Terus menurut lo cinta apa yang menurut lo paling tulus? Kedengarannya klise banget kayaknya. Cinta apa? Cinta Tuhan ke makhluknya gak sih? Bebas aja. Iya, menurut gue gitu. itu. Iya. Menurut lo Karena itu tulus? tulus. Karena sampai hari ini sesungguhnya gue masih kayak dituntun dan diberi kesempatan buat menemukan diri sendiri itu. Padahal mungkin sholat gue jarang, masih bolong-bolong gitu lah ya, kayak gitu. Mulut gue nyakitin orangnya juga pasti kan kita nggak pernah tahu, namanya manusia penuh hilah. Apalagi nyakitin suami gue kayak gitu. Gue sadar itu. Dan Tapi kategori yang tulus dari Tuhan ke apa tadi? Makhluknya? Contoh ke spesifiknya gue apa? lah, ke gue. Oh, Tuhan ke lo? Iya. Padahal tuh gue sholat Quran apa belum konsisten iya, belum gitu. konsisten gitulah, masih yang kalau sholat paling yang kalau lagi sedih banget atau yang lagi seneng banget gitu. Itu emang paling khusyuk tuh. Iya, Bisa khusyuk paling kalau khusyuk banget ya kan. masalah banyak nggak tahu siapa lagi minta tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolongin gitu, Diana lagi sibuk. Itu doa beberapa orang hampir begitu ya. Anda selalu saya sebut namanya. Oh, tapi, iya? tapi apa? Tapi Tuhan tolongin Diana lagi sibuk gitu. Tuhan tuh opsi setelah gue sibuk ya. Kurang ajar lo. Kan kayak gitu kan. Gitu. Ternyata kan memang sebenarnya jawab apa ya? Kita tuh nggak mungkin Tuhan ngasih jawaban tiba-tiba ngasih hidayah gitu. Emangnya lo siapa? Kan nggak mungkin gitu. Kitanya yang harus membuka. Kali aja hidayah dengan ngobrol sama Diana, gue dapat jawaban. Ternyata memang gitu. Iya ya, tolong ya. Ternyata gue males ya kan gitu kan. Oh ternyata gue butuh ya validasi ya gitu. Ternyata semua orang bisa apa yang kemarin lu bilang, semua ibu-ibu tuh bisa yang kalau keset nggak bener dikit butuh dibenerin tuh, Pak. Apa sih? OCD. Ya OCD itu bisa. Ternyata bisa, dan OCD itu bisa sadar dan bisa dilatih, dan ternyata tuh keset miring tuh nggak apa-apa, nggak perlu sampai kayak yang lo sebenarnya udah tinggal benerin, udah nggak perlu banyak tenaga yang dikeluarkan. Ya. Tapi untuk yang itu butuh banget support dari lingkungan. Terkadang orang yang OCD-nya sampai parah gitu, karena dengan dia begitu dia baru puas. Nah, karena nggak ada, udah cukup, nggak akan kenapa-napa gitu loh. Dia hanya panik sebenarnya. Anxiety-nya tuh menyebabkan dia cari apa yang harus dia make sure berkali-kali, dan itu menyakitkan, capek banget itu. Nah tuh akhirnya kan gue paham kan di sini, paham kalau ternyata butuh support juga, Ya, karena kalau lingkungan dari pasangan itu terutama. Dengan udah nggak apa-apa loh, dengan keset cuman kayak gitu kan nggak apa-apa, nggak apa-apa, dunia ini nggak akan hancur hanya karena keset itu miring. Oh gitu, beneran nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa, lihat nih, nggak apa-apa kan, baik-baik aja kan? Oh gitu, jadi emang harus ada support dari, terutama yang paling dia butuhkan itu pasti yang terdekat, entah mau anaknya, mau keluarganya, mau pasangannya. Karena sesungguhnya gue juga mungkin kayak gitu ya. Terus sampai akhirnya suami gue yang ngingetin, kamu tuh nggak perlu kayak gitu gitu. Nah makanya gue akhirnya bilang gitu kan. Dan terus kan ada percakapannya waktu itu pas kita bertiga di sini, lo ngomong gitu, ternyata semua orang punya kemungkinan untuk OCD lo. Nah gue menyadari diri gue sendiri, ternyata kayak gitu, kayak nggak apa-apa loh. Gitu. Karena apalagi untuk orang yang pernah mengalami, pernah salah, terus dia setakut itu untuk mengulangi kesalahan yang sama. Karena seringkali orang tuh udah punya anxiety-nya, seringkali jadi bangun ketika dia pernah gara-gara lu nih gitu, lu yang bikin ini, jadi aduh jangan sampai kena itu lagi, aduh jangan sampai begini lagi gitu. Sekhawatir dan setakut itu, se-worry itu. Dan buat gue semua penyakit atau hal yang buruk di dunia ini selalu ada obat penawarnya, dan mungkin itu adalah cinta sendiri. Tergantung konteksnya, lo mau bawa cinta itu untuk di mana, untuk kemanusiaan, untuk ke alam semesta alam. Dengan lu konsep cinta kan besar, tapi lu potong-potong sesuai kebutuhannya. Kalau emang perlunya di mangkok ya potong cinta itu untuk di mangkok dan serving ke orang yang
membutuhkan isi mangkok itu. Jadi nggak perlu semuanya lu kasih, karena nggak semuanya membutuhkan dan layak mendapatkan. Gue sangat belajar hal itu. Dulu tuh buat gue cinta tuh lagi-lagi ya apaan sih selain di lagu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue setuju yang lo bilang, bagaimana Tuhan dan semesta alam ini memberikan cintanya dengan porsi yang beda-beda sesuai kebutuhan dan apa yang diperlukan sama orangnya. Kadang gue selalu ngiri kalau kenapa dulu teman-teman gue udah pada punya pacar, gue enggak. Di luar gue galak dan gue jelek ya. Apa gue tidak layak mendapatkan cinta gitu? Maksudnya cinta ke asmara, anak remaja gitu. Dimana dulu gue juga banyak sekali traumanya karena nyokap gue bilangnya gue nggak pantas lah disukain karena gue galak, gue jelek, gue gendut, apalah segala macam. Tapi gue mikir emang Tuhan sebegitunya ya, dan itu yang bikin gue jadi gue emang nggak layak di situ. Cuma gue ambil memotong hal yang lainnya gini, kalau gue tidak bisa dapet cinta atau hal yang layak dalam segi asmara itu, gue akan dapetin yang lain. Kayak gue bisa mencintai tanaman-tanaman, sampai pohon cabai. Ya, sampai pohon cabai dan buku-buku gue. Buat gue itu adalah bagian dari gue mencintai ilmu dengan ide-ide yang gue suka dan gue bisa hidup dengan semua itu. Dan buat gue itu pun bagian dari cara Tuhan mencintai gue. Ya udah, lo tidak dihargai dengan orang-orang yang seperti itu, ya lo bisa cara lain membahagiakan diri sendiri atau mencintai diri sendiri yang sesuai dimana lo dihargai aja. Dulu gue itu pada punya pacar, gue tidak punya. Dulu gue suka ngiri sih. Sekarang ternyata ada gunanya, karena gue memang sangat mengkhawatirkan kalau punya pacar di waktu sekolah. Lo punya pacar nggak sih sekolah? Enggak. SMP enggak. Cuma seneng-senengan gitu doang. Enggak. Dulu tuh gue ya dari kecil nggak tahu karena kayak takut gitu loh. Takut apa? Takut kalau ada cowok yang suka sama gue tuh takut, Nak. Kenapa? Gue inget banget TK pulang ngaji, mungkin SD kali ya. Gue dikejar sama cowok-cowok nih. Dinyanyiin lagu Tip-Ek, ada tuh apa sih ya? Pokoknya nggak tahu, udah lucu deh. Dinyanyiin lagu itu, gue bilang, ih apaan sih dia? Ingat hari ini bukan? Tip-X bukan? Bukan itu, ada lagunya. Pokoknya band ska gitulah gitu. Gue gini, harusnya rumah gue belok ke kiri tuh dari rumah gue, karena diikutin itu ada 3 kalau nggak 3 atau 4. Emang ngapain mereka ngikutin lo? Dia ngikutin gue. Ceritanya kalau bahasa anak dulu tuh nembak. Gue ngumpet nih, gue ngumpet di rumah temen gue ada. Maksudnya ada seseorang di antara mereka yang suka sama lu. Nah, karena mereka rumahnya deket, barengan, pulang itu rombong-rombong gitu kan, berbarengan, gerombolan gitu. Ngejar-ngejar gue, akhirnya pas deket rumah gue, mungkin mereka juga, udah mau deket rumahnya Ayu gitu kan. Buruan diselesaikan gitu kan mungkin. Terus habis itu, udah kan mereka bingung, si Ayu larinya kemana cepet banget, kok nggak ada gitu kan. Akhirnya gue keluar, wah gitu kan, gitu mau ngapain sih, nyanyi gitu mereka, pokoknya kayak yang di film-film gitu, dia nembak sambil nyanyi, anak kelas 4 SD kalau nggak salah. Besokannya terus gue dikasih, dikasih surat TK, apa namanya, pengajian, anak pengajian. Udah, abis itu serem amat. Gue baca, gue langsung kayak, ih apaan sih, norak banget gitu loh. Karena gue kayak gini, gue pengen sekolah, kagak pengen beginian, gue bilang gitu, kayak nggak suka gitu. Udah nih ya, udah tuh SD. Terus habis itu tuh anak nggak pernah ngaji lagi di situ. Gara-gara sama lu didiemin. Karena karena buat anak orang pakai hati. Benar sekali. Dalam usia padahal juragan warteg dulu. Oh iya. Dan wartegnya kok tahu sih? Ya tahu lah. Iya. Ya ampun. Terus gue bilang gini, apaan sih? Gue bilang gitu. Udah kayaknya berlalu ya, kelas SD tuh udah berlalu tuh. Nah SD kan dulu dia ngajinya bareng sama gue di tempat itu tuh yang sebelahnya SD Anuria. Nah situ. Terus habis itu
Udah kan, menghilang Anjing, kan. alay ternyata. Karena kan SD nggak bareng-bareng kan. Ntar gue kasih tahu lagunya. Karena SD kan gue nggak bareng sama dia kan. Gue 07, dia nggak tahu 02 atau kalau nggak salah. Nggak tahu. Ya, pokoknya nggak bareng, nggak satu bangunan. SMP ketemu lagi cuy. Iya, SMP kan dia anak Masih ngejar lagi, masih penasaran sama gue, ya. Oh gitu. Masih penasaran sama gue. Berisik ya. Masih penasaran sama gue bilang, ih kenapa sih ini bukannya udah kelar ya? Gue bilang gitu, udah kelar nih. Tapi dia manis loh. Itu manis sih. Iya. Nah, sempet kayak pas SMP tuh kayak, ya boleh juga kali ya kan gitu Iya. kan, udah kan gitu. Cuman, nah di situ tuh gue ngerasa kayak gini loh, keluarga gue tuh nggak layak, maksudnya, lo nggak usah deh deket sama gue, menjalin hubungan, istilahnya kan segitu ya. Gue tuh udah mikir sejauh itu gitu loh, nak. Kayak mau besok mau ntar- kawin Enggak, gue aja. kayak nanti gue takutnya gue jadi bahan bulian, kan gitu. Oh, karena lu merasa keluarga gue tidak dalam strata yang sama. Kayak gitu kan. Gue kan satu-satu dia Kebayangkan nonton sinetron lu. Iya, Iya bisa kan, jadi. tersanjung. Gue satu-satu. Kita satu-satunya. Iya, kita satu-satu deketin lo kan gitu kan. Gue nggak tahu ya apa gimana, pokoknya nggak tahu. Cuman gue nya enggak, gue bilang gitu enggak. Gue mau sekolah, nggak mau yang kayak gitu-gituan gitu loh. Gitu. Padahal dulu kan motornya bagus gitu. Iya, betul sekali. Iya kan? Iya. Yang zaman itu, dia pakai apa sih, kayak ninja gitu Iya, ya, zaman betul, SMP. betul. Luar Iya biasa. kan? Gitu. Padahal manis loh, cuman kalau menurut gue tidak menarik gitu. Nah, itu dia. Terus habis itu dia sama tuh, gue sempet kayak, oh ya udah nih, alhamdulillah gitu. Sebalik Gitu ya. sama siapa juga mau nih. Oh gitu. Emang iya, goblok. Oh gitu. Gue ngeliat, nanti kan ditutup Iya, ya. ditutup ya. Ini tuh udah versi curhat ya. Iya, dia mah siapa aja mau. Sekarang jadi kemana jadi cinta lo, kocak? Cinta apa nih? Tadi kita ngomongin apa sih? Nggak tahu. Jadi cinta itu apa? Udah. Cinta itu ya kan tak kenal maka kata sayang. Iya betul, gue setuju. Gitu. Dan proses bertumbuh. Ada lagi nggak? Nggak Sekali lagi. Penasaran gue 10 Penasaran menit nggak? terakhir. Lu jam setengah. Ini jam berapa? Oh, lu masih 19. Iya, ntar jam 5 tapi langsung. Iya. Waduh, Berat ya? kepahitan. Anjay. Masya Allah. Pahit. Duh, gue dari tadi sesi dari pagi ngemeng, Iya. isi otak gue udah panas. Iya. Silakan Bu Ayu. Kenapa enggak lu? Gue kagak tahu. Apa yuk kepahitan? 10 menit terakhir nih. Kepahitan. Kopi kepahitan. Kopi kepahitan. Kepahitan tuh sama trauma gak sih? Hal-hal yang Iya. emang udah pasti harus dilalui. Pahit, asam, manisnya kehidupan. Pedas. Pedas. Tapi kalau pedas kan nikmat. Tergantung kalau yang suka pedas. Kalau enggak, Nah, oh gitu. Mulus-mulus. Sama ya lah ya kayak pahit ya. Orang yang suka kopi ya pasti oke. atau nggak yang minuman pahit ya? Iya. Gue kagak doyan. Atau Iya. nggak jombolo tuh apa borot Oh, brutawali Iya, itu. jamu. Ya. Tapi dia kan masih ada khasiatnya. Ya makanya pahit kan? Ya itu, Nah, tapi itu ada dia. gunanya. Ternyata kepahitan tuh ada gunanya. Betul. Ya mungkin ya, minuman-minuman apapun pahit itu ada sensasinya, dan sensasi itu yang mungkin dibutuhkan sama kita untuk menghindari atau untuk mengalami segala sesuatu. Gak ada cerita kepahitan. Iya. Kalau cuman kepahitan mah banyak. Tapi ada esensi yang lo dapet nggak buat Pastilah. kepahitan? Apa tuh? Ya harus dilalui. Dan pasti bakalan ada hikmah dan nilai yang pasti bakalan buat lo untuk belajar. Ada Tuh, gunanya. Ada gunanya pasti. Dan lo harus apa ya? Ngelewatin itu. Gue tuh ada satu, gue lupa quote atau omongan siapa yang dia bilang, if your life like a lemonade, gimana? If your life, jadi kalau hidup lo tuh kayak lemon yang asem, ya udah make a lemonade. Oh. Ya udah lo embrace dengan emang tuh asem kecut. Ya udah lo bisa bikin karya apa dengan Iya. hidup lo yang kayak gitu. Pahit juga pada akhirnya lo bisa bikin jadi jamu, bisa Iya. lo jual. Atau tanamannya bisa berguna untuk apapun. Pada akhirnya kadang kita selalu bilang itu jadi trauma atau apapun karena kita belum kenal. Iya. Belum kenal. Oh, ternyata itu ya. Yes, belum paham. Pada akhirnya ketika udah kenal, udah paham, udah jauh lebih mengerti,
ya lu bisa mencintai dan lu bisa menerima, oh gue emang by design hidup gue memang pahit, tapi gue mau pahit yang ada fungsinya, bukan cuman pahit yang gak jelas tujuannya apa. Gitu. Wow, luar biasa penutupnya ya. Iya, 1 jam. Maksudnya bahasa gue juga kok tiba-tiba sih jadi ada isinya dari omongan yang tadi tidak ada. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sama-sama. Gue yang makasih banyak sama Diana karena banyak bantu. Sama-sama, terima kasih banyak juga sudah percaya. Sebenarnya hal itu yang sejujurnya gue terharu ya, ada orang sebegitu banyak percaya dengan cerita sangat berliku dan sangat pribadi gitu. Buat percayanya sama gue yang, tapi entah kenapa ya sekarang gue cepet lupa gue bener-bener terus kayak hilang gitu. Tujuannya emang biar lo nggak cerita kemana-mana ya dan kayaknya. Biar nggak nyimpen juga gak sih? Iya, betul itu yang paling penting. Itu yang supaya paling gue nggak nyimpen luka orang di dalam pikiran dan badan gue. Tiba-tiba kayak, oh gue pernah denger nih ini, oh iya baru gue bisa nyambungin lagi, kayak sengaja putus masukin laci, nggak ada nih di ruangan ini udah bersih. Sekali lagi terima kasih banyak kepercayaannya. Atas semua hal yang terjadi pasti ada jalannya. Iya. Pelan-pelan, masih panjang, dan ingat lo tidak sendiri. Betul. Oke, begitu juga ngana di tempat manapun Anda tidak sendiri, cuma mau nyari bantuan atau tidak kan pilihan lo. Oke, siap.